Assalamualaikum Mas Tony Rosid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, sehat alhamdulillah kabarnya. Sehat Bang, sehat. Yang nggak sehat nih anggaran pemerintah, ini yang kurang sehat ini. Tidak sedang baik-baik saja. Nampaknya memang ini menjadi catatan dari berbagai pengamat ya. Apa disebutnya judul hari ini tuh misalokasi. Duit segitu gede cuman buat ngelebok kata orang Bogor. Makan doang katanya. Bukan buat biaya pendidikan, tapi memang gede juga nih copotan dari biaya pendidikan buat urusan makanan yang nampaknya baru sehari jadi Menteri Keuangan sudah hang henghong. Mas Tony, ada apa ini dengan menteri yang satu ini? Bocahnya ikut-ikutan lagi, mulutmu harimaumu lupa dibaca dalam peribahasa masa sekolah dulu rupanya. Dan juga Mas Tony ingat kan masalah Munir Said Talib. Kebetulan Talibnya sama nih Mas Tony. Jadi makhluk yang satu ini 21 tahun. Apa kita mesti menunggu alam berikutnya untuk mengunggah? Atau ada cerita di balik cerita? Karena masih ada tokoh yang nampaknya dicecer akibat kasus ini. Para pendengar juga ingin melihat bagaimana reshuffle. Nah, kali ini mungkin Mas Tony punya catatan tersendiri terhadap reshuffle yang baru saja dilaksanakan dalam babak kedua ini. Belum lagi urusan RUU perampasan aset. Daripada dirampas sama rakyat kayak kemarin kan. Bapak contoh tuh, wah lumayan juga kasur pada berseliweran. USB rahasia juga beredar. Innalillah. Mungkin Mas Tony bisa memberikan sebuah pencerahan buat pendengar kita dari Sabang sampai Banyuwangi, dari Kanada sampai New Zealand. Silakan Mas Tony. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil dimanapun berada. Yang pertama saya mengucapkan selamat milad untuk Rasil. Ini yang keberapa ini ya? Ya, milad ke-16. Masih remaja. Ke-16 ya. Semoga semakin jauh mengudaranya, semakin bisa diterima oleh publik dan bisa memberikan kedamaian, tapi terutama adalah pencerahan untuk menjadi lokomotif perubahan bagi bangsa dan juga bagi peradaban umat manusia. Selamat sekali lagi menebar berkah dimanapun dan kemanapun. Semoga panjang umur sampai kapanpun bisa tetap hidup dan menghidupkan sebuah peradaban. Amin. Terutama peradaban bangsa. Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil, yang pertama saya menyoroti tentang ini ya, ada RUU ya, saya apresiasi dulu sebelum kita bicara yang lain. Ada RUU perampasan aset, ada RUU dan udah masuk prolegnas, ada RUU kawasan industri, ada juga RUU kamar dagang industri. Ini melihat dari tiga RUU ini, terutama para permasalahan aset, kita apresiasi ya. Kita apresiasi RUU yang selama ini mandek, tidak pernah masuk prolegnas, kemudian di-ban sejak adanya demo, kemudian mulailah kerannya dibuka dan sekarang menjadi sudah masuk di prolegnas. Artinya kita berharap ini menunjukkan satu apresiasi dari Presiden terutama, meskipun ini bilangnya dari DPR. Kita tahulah kong kali kong DPR dengan eksekutif lah. Kamu dulu yang ngomong ya, aku aja yang ngomong yang kamu terima ya. Udah itu biasalah. Itu kan hanya cara berkomunikasi aja sama kepada rakyat itu aja gitu. Intinya aja dua orang itu, dan cenderung bahwa apa yang menjadi kemauan eksekutif itu tidak bisa tertolak oleh legislatif. Mau nolak, kata si Bambang Pacul, wah Bapak kalau lobbynya ke saya jangan ke DPR Pak. Bapak lobby kepada pimpinan partai Pak penentu. Kami kalau nggak bisa apa-apa Pak. Gitu. Kalau Ibu telepon saya, kata Bambang Pacul, oh siap. Laksanakan. Gitu. Jadi inilah sementara banyak ketua partai yang menjadi pembantunya presiden ya, apa mau presiden lah gitu kan. Artinya berarti orang-orang di DPR umumnya adalah cucunya presiden gitu kan, anak buah pembantunya presiden kan, berarti kan cucu buah gitu namanya. Gimana nggak nurut? Nah itu hanya pola komunikasi lah, tetapi kita apresiasi lah. Yang kedua itu menunjukkan bahwa ada concern di bidang ekonomi.
ya. Cuman yang perlu kemudian menjadi bacaan dan juga penilaian dan juga perhatian kita adalah bagaimana ini berjalan sesuai dengan harapan dan kemudian tidak menjadi bagian daripada titipan dan berlaku untuk keadilan. Ini yang terpenting. Ya, jangan kemudian RUU itu menjadi undang-undang untuk mengakomodir kepentingan elitis ekonomi, jangan sampai, atau untuk mengakomodir ke peralihan pelaku-pelaku ekonomi. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini harus dikawal dan harus dikritisi oleh rakyat ya. Penting. Oke. Itu apresiasi. Kemudian yang kedua, saya mau masuk ke reshuffle dulu. Nah, ini. Ke reshuffle dulu. Jadi nanti masuk ke, jangan takut, nanti masuk kepada Kementerian Keuangan. Ini reshuffle yang memang ditunggu oleh publik. Ini mau ada kerusuhan atau tidak, itu akan terjadi reshuffle. Dan ini akan akhirnya menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle ketika ada kerusuhan yang publik membacanya atau mengarahkannya ke Solo. Ini kan publik kan, ya, dengan berbagai orang-orang. Soal benar atau tidak hal seperti ini tidak mudah untuk diklarifikasi. Ya, baik secara politis maupun secara hukum. Politik itu lebih pada area perspektif. Kan? Perspektif yang paling kuat adalah perspektif publik. Tapi perspektif publik tidak independen, seringkali dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu. Inilah yang disebut dengan intelektual kelas, ada hegemoni. Ini yang kemudian terjadi. Tapi hari ini perspektif publik itu lebih mengarah, atau persepsi publik terkait dengan kerusuhan itu diantaranya, ya, ada yang mengarah kepada Solo, sehingga ini akhirnya menjadi ruang dan momentum bagi Presiden untuk mereshuffle orang-orang yang menjadi titipan Solo, kan gitu. Gitu. Tapi kita harus pahami bahwa ada kerusuhan atau tidak, ada demo besar-besaran atau tidak, reshuffle ini akan terjadi. Saya secara konsisten menulis 2 artikel bahwa konflik Solo dan Istana itu semakin nyata. Konflik ini bukan persoalan psikologi dan moral, konflik ini lebih pada persoalan politik. Ini adalah keadaan objektif di mana 2 pihak ini memang harus berbenturan. Akan terus berbenturan, dan buktinya pada hari ini, pada saat tanggal 10 Februari saya tulis, banyak orang yang meragukan itu. Hari ini hampir tidak ada satupun orang yang merugikan tulisan saya itu, gitu loh. Bahwa ada masalah antara Solo dengan Istana, dan hari ini dibuktikan secara nyata ada reshuffle kabinet yang digusur itu adalah orang-orang yang sangat diasumsikan sangat dekat dengan Solo. 1, ada namanya Budi Ari, sangat dekat dengan Pak Jokowi. 2, ada namanya Dito, orang yang sangat dekat, menteri olahraga, sangat dekat. Ya, selain dekat dengan mertuanya Pak Fuad yang punya travel haji maktur yang sekarang lagi berproses di KPK, gitu. Kemudian yang ketiga ada Karding. Karding itu meskipun di PKB gitu kan, tubuhnya di PKB, rohaninya ada di Solo. Itu Karding. Begitu. Main gaple pula lagi. Dulu sekjen yang dipecat, ya, yang dipecat secara mendadak oleh Caimin, dan publik diam aja karena dianggap tidak terlalu penting untuk disoroti. Tapi kalau kita mau lihat kenapa kok Karding dipecat, adakah hubungannya dengan Solo? Dan terbukti kemarin dia jadi menteri bukan dari PKB, bukan dari jatahnya PKB, dari jatahnya Solo. Dan ketika dipecat datangnya juga bukan ke dia Undip kan, sama-sama orang Semarang dengan saya lah. Dia tidak datang ke PKB gitu loh. Dan PKB juga santai-santai aja karena tidak merasa itu rekomendasinya. PKB malah bersyukur diangkatnya dia dapat tambahan 1 kursi yang bukan Karding gitu. Karena Karding dari dulu dianggap pembelot oleh Caimin, yang kemudian sekarang diambil suaranya, habis diambil suaranya jadi kemudian diangkat menjadi menteri. 3 orang
Sebelumnya ada Noel Wakil, semua orang tahu. Ya terlepas itu ada proses KPK atau proses reshuffle itu hanya soal lain gitu, ya. Ya, itu kemudian juga sudah mulai 4 dan saya mendengar lagi akan ada reshuffle, hanya tunggu momentum aja. Itu Menteri BUMN, kemudian Menteri Perikanan, Menteri Kehutanan, juga Menteri Dalam Negeri. Nah, ini kita lihat ya momentum apa? Apakah momentum kerusuhan atau momentum KPK atau momentum kejaksaan, kita tidak tahu. Tapi juga kita lihat juga di situ sudah muncul foto orang main judi. Seorang menteri main judi gitu. Pertanyaannya, itu foto kapan? Kenapa dimunculkan sekarang gitu loh? Ya, saya kok menduga itu foto lama. Saya menduga itu foto lama. Kalau menteri-menteri sekarang mereka lebih hati-hati, mereka sadar diri disorot. Itu foto lama. Dan foto itu menurut saya biasa berkaitan dengan begitu banyak elit, rata-rata juga melakukan itu. Ya, habis mereka habis mereka main golf ya main kartu, itu sebuah pandangan yang biasa sesungguhnya. Tetapi menjadi sesuatu yang punya makna politik ketika itu dimunculkan ke publik, gitu ya. Punya makna politik ketika itu ada keinginan bahasanya ada rivalitas di situ dan kemudian itu muncul ke publik, baru itu punya makna politik. Kalau tidak muncul ke publik dan tidak ada rivalitas, itu tidak akan punya makna politik. Jadi reshuffle ini terjadi. Jadi reshuffle itu ada yang bertanya, gitu, apakah ini lebih baik dari sebelumnya? Perlu dipahami. Umum di Indonesia itu reshuffle itu masih dalam satu tahap, bukan 2 tahap. 1 tahap itu artinya apa? Reshuffle politik. Ya. Kalau situasi genting, reshuffle-nya reshuffle politiknya politik krusial, yaitu menyangkut persoalan keamanan. Tetapi secara umum politik untuk membangun soliditas kekuatan penguasa, ya, kemudian menghilangkan orang-orang yang dianggap tidak loyal atau berpotensi tidak loyal, atau orang yang bisa diintervensi oleh pihak luar yang berrivalitas dengan penguasa. Itu terjadi dan itu sah-sah saja, wajar-wajar saja, dan itu biasa dilakukan. Penting dan perlu juga untuk dilakukan. Tetapi yang tidak kalah penting dan perlu dilakukan adalah di mana bagian rakyat. Apa bagian rakyat itu? Rakyat tidak hanya ingin penguasa, rakyat memaklumi dan ingin memberikan kepada penguasa sebuah kekuatan dan soliditas. Tetapi penguasa juga harus sadar, soliditas itu instrumen, bukan tujuan, bukan final goal. Instrumen. Dengan adanya stabilitas itu, penguasa membangun program-program, membuat kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Maka perlu pembantu-pembantu yang memiliki kapasiti, integriti, tidak nyolong dan punya kapasiti. Mereka mampu untuk bekerja merealisasikan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan dan juga visi daripada presiden yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Itu kan yang diharapkan. Seringkali rakyat diabaikan, aspirasi rakyat diabaikan. Reshuffle sekedar reshuffle untuk membangun kekuatan politik, tetapi rakyat tidak mendapatkan kebahagiaan. Memang selama ini itu harus diganti-ganti itu. Jangan ada titipan dari rezim lama. Sudah di aspirasi ini diterima. Tinggal ini kan lagi-lagi instrumen bukan tujuan. Reshuffle itu instrumen. Nah, bagaimana instrumen ini menjadi media untuk membangun program-program kerakyatan yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat. Nah, apakah yang ada itu orang-orang yang memang capabilities itu? Belum tentu. Kita belum tahu rekodnya. Masuk kepada apakah sudah termasuk apalagi kemudian terkesan mendadak juga ada. Ini menarik. Ya, apa Bang? Menarik. Dito itu dicopot, tetapi belum ada penggantinya. Artinya kan ini tidak proses reshuffle murni, tetapi ini adalah pencopotan, pendongkelan, pemecatan.
Kalau reformulnya sudah disiapkan, ada orangnya yang punya aspek politis dan juga punya aspek integratif dan punya aspek kapasitif gitu ya, kapasitasnya gitu. Ini nggak ada orangnya. Begitu juga Budi Gunawan, Menko Polhukam. Kok kenapa dicopot? Apakah Budi Gunawan berafiliasi dengan Solo? Bukankah Budi Gunawan itu lebih dekat kepada Megawati? Apakah ada masalah ya, terselubung ada masalah antara Pak Jokowi antara Bu Megawati dengan Prabowo? Apakah ada masalah ini kok Budi Gunawan itu kemudian dicopot gitu? Atau Budi Gunawan itu ada permainan sendiri dengan di luar yang berkaitan dengan kerusuhan kemarin? Ini kan menunjukkan buktinya apa? Budi Gunawan dicopot tanpa belum ada pengganti. Artinya ini pencopotan mendesak. Ini adalah pemecatan. Harus pahami seperti itu. Dan seringkali ketika kita lihat kabinet-kabinet itu, anggota kabinet dicopot ketika menjadi tersangka, kan belum ada pengganti. Nah, jika ini belum ada pengganti Menteri Olahraga, begitu juga Budi Gunawan. Dan ini perlu ditelusuri apa insiden yang terjadi di balik dua manusia ini atau dua tokoh ini. Ini misalnya. Kemudian masuk ke Menkyu. Ya. Ke Menkyu perlu kita pahami bahwa Menkyu ini ketika ada seorang pejabat kebetulan sakit di rumah sakit di mana itu namanya Eka Hospital BSD, saya datang ke situ siang-siang sampai sore saya ngobrol ya sama beliau nanya gitu loh. Nanya gimana, siapa penggantinya, saya tunjukin, mungkin nggak baca media kan. Ya sebelumnya memang sebelum muncul di media saya coba tanya-tanya, ternyata tidak banyak yang punya informasi. Akhirnya tidak jarak berapa, sekitar 1-2 jam muncullah di situ di media, ini penggantinya A, B, C, D. Saya bacakan itu, terus kemudian dia nanya satu persatu siapa ini, saya tunjukkan. Terus kemudian bagaimana respon pasar. Saya bilang, ya saya telepon teman-teman yang main saham bursa, ya, main saham bursa. Kemudian mereka jawab bahwa IHSG hanya dengan 1 jam itu sudah turun 1,28. Saya bilang ini pasar negatif. Nah, kita diskusilah seperti itu. Apakah negatif memang karena Sri Mulyani terlalu besar dan kemudian orang tingkat kepercayaan kepada Sri Mulyani itu tinggi di pasar itu, atau memang penggantinya itu belum dikenal, atau memang dua-duanya gitu loh. Sri Mulyani terlalu besar, penggantinya juga tidak dikenal, sehingga pasar merespon negatif. Tetapi ketika dimunculkan, dicari-cari siapa ini sebenarnya Purbaya ini dan sebagai Purbaya Yudi ini, besoknya, ya hari kemarin maksudnya, besoknya itu masih turun. IHSG gitu. Apalagi kemudian membuat sebuah pernyataan baru bahwa gitu kan, ini nanti akan misalnya ya, ini nanti akan ini protes-protes itu ada segelintir orang yang tidak mendapatkan bagian gitu kan. Nah, ini saya ingin mengomentari ini dulu. Silakan, ada yang nulis artikel ini bagus macam-macam dan sebagainya, dia akan ke pabeanan dan seterusnya dan sebagainya. Dia melakukan itu bahwa narasi telepon betul bahwa apa yang diucapkan itu tidak selalu substantif, tetapi ya tidak selalu juga tidak substantif, saya bilang. Artinya ya, kalau kita menggunakan teorinya madhab kodimnya atau kol kodimnya Ludwig Wittgenstein, seorang filosof Jerman, gitu kan? Ya, apa yang diucapkan itu adalah apa yang dipikirkan. Ya, gitu. Apa yang ada di dalam pikiran, bahwa apa yang diucapkan itu merupakan sebuah sikap mental. Apa yang ada di dalam pikiran itu, dan kalau kualitasnya begitu, ini menunjukkan satu, dia orang tergesa-gesa, tidak memikirkan matang, ini masalah ekonomi, ini jantungnya sebuah negara. Dia, kemudian yang kedua, dia offset, dia mengomentari sesuatu yang bukan wilayah otoritasnya, gitu. Kemudian yang ketiga ini, gitu kan.
bahwa dia terlalu, menurut saya terlalu bluffing ya. Ini sampai 6,7. Masa SBY selama 20 tahun ini atau selama 21 tahun ini ya pertumbuhan ekonomi 6% itu baru sekali. Yeah. Pak Jokowi yang begitu optimis akan tumbuh 8%, nggak pernah itu 6%. Bahkan sempat terakhir 4,87%. Ya, sementara ini orang di awal dalam kondisi ekonomi seperti ini 6,7%. Kemarin diumumkan 5,12%. Itu pun orang pada tidak percaya gitu. Kalau kemudian dia mau memperbaiki, kita apresiasi ketika dia mau memperbaiki soal kepabeanan, mau dibersihkan. Ini kita setuju. Di kepabeanan itu jika dibersihkan itu potensinya ada 2.000 triliun yang bisa diambil dan itu lenyap. Ya, ini sudah hampir 2/3 dari APBN kita yang 3.600 sekian triliun. Artinya apa? Ini pertumbuhan ekonomi kalau itu di keuangan masuk besar kemudian dikelola sebagaimana yang diinginkan 7 rekomendasi dari 380-an 86 ekonomi itu, ini bagus sekali. Akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang revolusioner kalau betul terjadi sebuah proses pembersihan dan dana-dana itu masuk ke kepabeanan sampai 2.000 triliun dan kemudian pertambangan dan sebagainya. Yang saya dengar ini sudah ada 3,2 juta 3,2 juta hektar ini. 3,2 juta hektar sawit diambil. Sebentar lagi akan ada pertambangan yang diambil. Apalagi kalau itu dikelola dengan baik, kemudian uang masuk, ya, kemudian 7 rekomendasi dari para ekonomi itu dipenuhi, plus rancangan undang-undang perampasan jadi, wah itu rekening gendut pada nggak tahu gimana cerita itu. Gitu kan, Bang. Lanjut Bang. Masih seru nih. Masih ada waktu 5 menit lagi, Bang. Terus. Oh ya, 5 menit lagi. Jadi Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil bahwa ekonomi ini itu punya prospek yang baik kalau kemudian dikelola dengan baik. Kita apresiasi. Cuman satu hal saya ingin mengakhiri sebagai akhir ya. Silakan. Apa yang kebijakan yang dibuat oleh Pak Prabowo ini bukan tanpa resiko. Kalau kemudian kita bedah anatominya ini, ya, termasuk juga menjadi contoh demonstrasi kemarin, Pak Prabowo ini mengambil resiko begitu besar. Dan memang seringkali kita dengar, saya mati demi bangsa nggak apa-apa. Ya, kemudian saya istilahnya semua orang bisa dicopot, termasuk presiden. Beliau sadar betul akan hal itu. Gitu. Tetapi dampaknya kan kalau terjadi sebuah kejatuhan di tengah jalan itu kan luar biasa. Ini yang nampaknya saya belum begitu tahu ya. Kekuatan soliditas kekuatan Pak Prabowo yang dibikin ini. Pertama yang dilakukan, sebagaimana juga saya beberapa kali tulis itu, Pak Prabowo itu menantang resiko begitu besar. Yang pertama, ya, dia berhadapan dengan Solo. Iya. Dan Solo masih punya kekuatan. Dan itu kan 17-8 kan yang ada nama Kapolri, tapi malah Kapolri nggak dicopot, atau berarti ada sesuatu gitu. Begitu maksudnya, Bang. Nah, pertanyaannya, memang Pak Prabowo berani nyopot Kapolri? Oh, gitu. Ini kan sebuah pertanyaan, cuma nanya. Pertanyaan ditanya lagi, Bang, gimana sih? Saya cuma nanya, emang berani Pak Prabowo mencopot Kapolri? Itu aja, gitu ya. Ya, gitu. Sampai sekarang dengan ini sampai dibocor halus diungkapkan, ya, diminta untuk mundur, ada inisial S yang di depan Pak Prabowo, kemudian minta kepada Kapolri untuk mundur. Apa jawab respon Kapolri? Bicara di media, ya itu hak prerogatif. Ketika di media bilang ya soal mundur itu prerogatif presiden. Publik kemudian memahami kok ini kayak sepertinya nantangin kan gitu.
Itu. Karena itulah kemudian saya memunculkan satu pertanyaan, emang berani? Oh, gitu. Paham lah Itu satu. Dan kita tahu bahwa Kapolri ini sudah 4,8 tahun ya. Artinya 4 tahun itu bersama dengan 4 tahun dari 2001 sampai 2004 ya, 3 tahun bersama dengan bahkan 4 tahun ya bersama dengan Pak Jokowi. Ya. Ini artinya betul-betul orang yang dipertahankan oleh Pak Jokowi. Ya. Kemudian KPK juga orang yang dilantik pada saat Pak Jokowi, meskipun itu menimbulkan sebuah pertanyaan, kok ada presiden melantik KPK 2 kali atau membuat pansel 2 kali, gitu kan? Ya, ini katanya teman-teman mau menggugat soal ini, soal ketidakabsahan karena itu dianggap melanggar undang-undang karena hak presiden sama sekali. Sampai sekarang itu saya belum melihat gugatan itu. Ini sebuah hal itu artinya dalam konteks ini secara politik bisa dipahami bahwa Pak Prabowo begitu belum menguasai sepenuhnya soal KPK, soal polisian. Kan itu urusan yudikatif. Ini kalau kita mengacu kepada norma trias politika, ya, bahwa itu kan. Tetapi di Indonesia itu kan kita tahu sistem presidensial itu membuat presiden begitu powerful, legislatif itu sudah ada di tangan, ya, yudikatif. Maka kemudian Pak Prabowo menggunakan kejaksaan. Gitu. Masih kejaksaan, ya, KPK coba ngimbangi masih belum mampu untuk ngimbangi sekarang ini. Gitu. Ya. Begitu jika kepolisian, kejaksaan dipakai betul untuk Riza Khalid kejaksaan, kemudian Nadiem kejaksaan, semuanya yang gede-gede itu, ya, Wilmar itu kejaksaan, semua gede-gede kejaksaan. Pertanyaannya kenapa menggunakan kejaksaan? Seolah-olah apa yang dipahami oleh publik bahwa Polri dan juga KPK tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh Pak Prabowo. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketiga adalah para Taipan. Ya. Ini bisa Pak Taipan ini punya duit besar, jaringan luar biasa. Jaringan bukan hanya nasional tapi internasional. Reza Khalid soal energi. Apakah tidak memungkinkan mengganggu energi dengan pasokan energi, karena kita energi itu pasokannya butuh dari luar, gitu kan, tergantung 1 juta barel setiap hari, ya, ini bisa collab. Terus kemudian jaringan internasionalnya dengan energi ini, ya, jaringan pangannya dan sebagainya gitu. Terus kemudian juga bisa jadi ini selain energi, pangan, moneter, mereka orang punya duit, ya. Saya mendapatkan ini atau betul atau tidak nanti kita coba cari klarifikasinya. Ada seorang pengusaha besar dalam tanda kutip di atas Taipan lah, ngobrol 4 mata dengan saya. Apa tuh? Ya, dia bilang bahwa ya pada saat itu ya masih masa Pak Jokowi itu, ini kan dolar sebenarnya itu 20.000, cuman memang para pengusaha ini diminta untuk menstabilkan dolar, kemudian dolar itu jadi sekitar 16.000, 15.000 karena mereka diberikan kompensasi dengan aset-aset negara yang kemudian diperlakukan dengan istimewa, ya, melampaui batas dan sebagainya, gitu kan. Ini dulu. Ya, kalau ini ternyata itu betal, seandainya itu benar apa yang dikatakan oleh beliau ini, terus kemudian yang terjadi adalah mereka selama ini ikut menstabilkan moneter, apa yang bisa terjadi kalau mereka marah terus kemudian mereka lepas itu semua, ya, mereka jual dolar atau dolarnya bawa keluar, apa enggak krisis moneter? Gitu ya, masalah. Ini juga bisa mengancam. Artinya bahwa kita perlu memahami bahwa perampasan aset ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini kan juga mengancam kepada banyak pihak. Ketika banyak pihak itu bersatu di tengah posisi ekonomi yang belum stabil, di tengah rakyat yang belum tersosialisasi apa yang dimaui oleh Pak Prabowo, artinya dukungan belum begitu full dari rakyat, belum begitu kuat. Terus kemudian juga internal yang juga belum tentu solid. Lalu Pak Prabowo sendiri yang juga punya banyak jarak dengan orang-orang
di dekat kementerian dan sebagainya, ini juga menjadi sebuah resistensi yang tidak kecil. Saya bisa membayangkan, waduh, ini dalam tanda kutip bahaya. Oleh karena itu saya ikut mensosialisasikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu perlu kita apresiasi, perlu kita dukung. Perampasan aset, bahkan sudah dilakukan itu perampasan aset, undang-undangnya belum ada, tapi perampasan aset itu sudah dilakukan melalui undang-undang yang lain. Ada celahnya itu untuk memperkuat dan memasifkan saja. Terus kemudian juga melakukan orang-orang yang dianggap bermasalah yang terafiliasi dengan Solo dipinggirkan. Terus kemudian kejaksaan masif menangkap orang-orang yang gede-gede itu. Ya saya pikir ini perlu diapresiasi ya, tetapi tetap kita memiliki daya kritis ya. Jangan sampai kemudian Pak Prabowo melakukan sesuatu itu ambil resiko sendiri tanpa dukungan rakyat. Itu juga rakyat tidak boleh melakukan pembiaran kalau itu betul-betul untuk rakyat. Gitu Pak Ihsan. Waktu pula yang menutup bincang kita Faris. Closing statement Bang untuk akhir kisah kita pagi hari ini. Silakan Bang. Ya, kita berharap Indonesia menuju ke, meskipun tidak baik-baik saja, tetapi berproses menuju ke arah yang baik. Dan kita semua sebagai rakyat Indonesia harus objektif, harus kritis, harus mengambil juga peran untuk memberikan dukungan kepada siapapun yang itu memberi sesuatu kontribusi yang besar untuk bangsa, terutama ketika pemerintah melakukan sesuatu yang baik, ya kita harus objektif untuk memberikan dukungan, tetapi ketika itu menyimpang, kita harus memiliki daya kritis untuk melakukan kritik kepada mereka. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony Rosyid, pagi ini telah membuat suasana lebih ramai lagi. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.